Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga semua sehat selalu ya kan. Oke, hari ini kita bahas bab 2, yaitu untuk pelajaran kelas 8 putra dan putri. Ya, ini kita bab 2 ada katanya menggambar ilustrasi, dimana kalau minggu yang lalu itu kita ada menggambar model ya kan. Udah ustazah kasih, udah ada videonya ya kan, udah dijelaskan. Oke. Kemudian kita bahas pengertian menggambar ilustrasi. Kalau ustazah bilang menggambar ilustrasi, apa yang terpikirkan oleh antum? Ayo, apa? Iya, banyak ya kan, cerita-cerita, komik dan sebagainya. Apa sih sebenarnya menggambar ilustrasi itu? Ya, menggambar ilustrasi merupakan penggambaran cerita melalui narasi dan gambar-gambar. Ya, tujuannya untuk memperjelas, memperkuat alur cerita dan juga bisa untuk menghibur. Kemudian, ya, setelah mengetahui menggambar ilustrasi apa tujuannya, fungsinya tadi untuk menghibur, kemudian kita masuk ke jenis-jenis gambar ilustrasi. Dimana tadi pas waktu ustazah tanya, ustazah kalau menggambar ilustrasi apa yang terpikirkan antum? Ya, yang pertama tadi di sini ada katanya komik. Ya, walaupun tidak semua yakin ustazah pasti ada yang suka dengan komik. Ya, ada yang komik apa kalau di Indonesia nanti ada katanya komik Petruk, Gareng, iya kan? Apalagi ada cerita tentang ada cerita kancil ya kan, monyet dan sebagainya. Jadi apa sih ini komik ini? Yaitu tadi ada cerita yang ada gambarnya, berfungsi untuk humoris ya, cerita yang lucu, cerita lucu bersifat humoris. Itulah yang namanya komik. Yang kedua ada namanya karikatur. Ustazah yakin kalau udah ustazah bilang karikatur pasti pada bingung. Belum pernah dengar ustazah katanya. Tapi kalau seandainya nanti ada, coba lihat nanti di buku cetaknya ya kan, ada contoh gambar karikatur, ustazah yakin pasti ada tahu. Ya, gambar ilustrasi yang karikatur ini maksudnya adalah gambar yang melebih-lebihkan. Ada di situ yang ditonjolkan. Contohnya kalau di buku nanti ada antum lihat ada gambar yang kepalanya besar, ya kan, badannya kecil. Ya, itu sifatnya tadi lucu. Bisa nanti juga berupa sindiran, kritikan. Itu nanti masuk ke karikatur. Oke. Yang ketiga ada namanya kartun. Ya, ini mirip juga sama si komik tadi. Kalau dia komik tadi ada gambar dan juga alur ceritanya, maka untuk kartun biasanya untuk menghibur juga, untuk lucu-lucuan ya kan. Tetapi biasanya itu bisa dia berupa gambar aja, bisa juga nanti dia ada gambar dan cerita. Dan yang keempat ada namanya ilustrasi karya sastra. Oke. Ilustrasi karya sastra. Ya, mirip sama dengan karikatur tadi, pasti juga pada bingung. Karya sastra itu kalau bahasa Indonesia katanya situ ada puisi saja ya kan. Mirip juga sama yang ini. Ilustrasi karya sastra. Jadi kalau seandainya nanti dia membuat puisi, contohnya umpamanya ayah, yaitu tentang ayah, maka dia membuat backgroundnya atau gambarnya ada gambar seorang ayah yang mencangkul, ya kan? Ada ilustrasi objeknya,
gambarnya di situ. Gambar apa yang mau disampaikan. Kayak yang tadi puisi tentang ayah, berarti situ ada ilustrasi atau gambar sosok ayah. Atau mau membuat puisi tentang pemandangan, maka didukung oleh ilustrasi gambar pemandangan. Oke, yang terakhir ada Pignet ini dia gambarnya berupa dekorasi. Bisa nanti kalau ada umpamanya ini, ya kan, dalam lingkaran ini nanti ada entah kota-kota, ya kan, atau keseharian kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Jadi maksud si dekorasi ini bentuk dekorasi yang mengikuti kemauan si penggambarnya. Ya, bisa nanti pokoknya dia kalau bagian fitness ini dia bentuknya bisa nanti berubah-ubah. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk segitiga, ya kan? Tetapi dalam bentuk segitiga dan lingkaran itu ada gambar-gambar lain, seperti contohnya tadi ini ada lingkaran, di sini-sini ada gambar kota-kota atau gambar-gambar lalu lintas, ya. Yang C, alat dan bahan. Ya, di sini ada saja buat ya. Ada teknik kering dan teknik basah. Teknik kering ini bisa nanti dia berupa apa? Ada pensil, ya. Seperti biasa, pensil nggak mau kalah itu ya. Pensil, pena, apalagi yang antum ketahui, pensil, pena, krayon, ya. Apalagi pensil, pena, krayon, arang, ya, arang juga bisa masuk. Ya, dan banyak lagi yang lain yang dia bentuk tekniknya yang kering. Kalau seandainya teknik basah, ini bisa nanti cat air, apalagi cat minyak. Ya, dimana sesuatu itu yang dia dicampurkan dengan air, maka dia dimasukkan kategori teknik basah. Kalau teknik kering tadi seperti ini tadi, dia kering, tidak dicampurkan dengan air. Ada sekali pensil, pena, krayon, apalagi ada penghapus juga bisa, penghapus, penggaris dan sebagainya. Kalau tadi teknik basah, kalau sesuatu yang dia dicampurkan dengan air, maka dia termasuk teknik basah. Ada cat air, cat minyak dan sebagainya. Oke. Ustazah rasa untuk menggambar ilustrasi sudah tersampaikan ya. Untuk bab 2 ini kita singkat aja, nggak usah banyak. Jadi ini karena kemarin ya menggambar model itu kita belum ada tugas, maka tugas untuk minggu ini Ustazah buatkan untuk antum menggambar model, bukan menggambar ilustrasi, bukan menggambar model, ya, dimana modelnya terserah ya kan itu menggambar model. Kalau bisa menggambar model alam benda, bisa nanti entah seperti buku ada buah-buahan, cangkir dan sebagainya, tetapi harus ada gelap terangnya. Maksud gelap terang di sini ada di situ bayangannya, ada nanti kalau seandainya contohnya seperti yang kemarin itu ada gambar apel, dia tidak harus warna merah tapi nanti ada kehitam-hitamannya sesuai dengan pencahayaan yang ada di ruangan antum. Oke, Ustazah rasa sampai itu aja. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.